Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Joko Purnomo sebagai guru fisika. Kali ini Bapak ingin memberikan materi pembelajaran tentang gerak vertikal ke atas dan ke bawah dari persamaan gerak lurus berubah beraturan. Rumus yang berlaku untuk gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Yang pertama, gerak vertikal ke atas, yaitu H sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat. H di sini artinya ketinggian atau jarak yang ditempuh benda pada saat bergerak ke atas, dan VO adalah kecepatan awal benda. T ini adalah waktu tempuh pada saat bergerak ke atas. Kemudian minus ini artinya percepatan gravitasinya ini berlawanan dengan bergerak ke bawah, ya. Karena ini bergeraknya ke atas, kita beri tanda percepatan gravitasinya yaitu minus atau min, ya. Jadi ke atas, jadi kita beri tanda min. Kemudian dikalikan dengan G ini percepatan gravitasi, dan T kuadrat, jadi waktu dikuadratkan. Nah, besar kecepatan akhir pada saat mencapai titik tertinggi, ya, itu sama dengan VO kecepatan awal dikurang G kali T percepatan gravitasi dikalikan dengan waktunya. Atau untuk mencari kecepatan akhir pada saat ini tidak diberikan waktu, ya, waktunya tidak ada. Nah, ini bisa menggunakan persamaan ini, yaitu VT kuadrat atau kecepatan akhir dikuadratkan sama dengan kecepatan awal dikuadratkan dikurang 2 kali G kali H, ya, di minus 2GH. Nah, ini kalau nanti di soal tidak diketahui waktunya, nah ini bisa digunakan persamaan ini. Nah, syarat untuk mencapai ketinggian maksimum yaitu syaratnya kecepatan akhir atau VT itu harus 0, ya. Jadi tidak bergerak lagi. Dia bergerak ke atas sampai berhenti, ya, sampai berhenti. Nah, itu dikatakan kecepatannya 0 meter per sekon. Maka kita masukkan persamaan dari VT kuadrat V0 kuadrat min 2GH, ya. Pada saat mencapai titik ketinggian maksimum, kecepatan akhirnya itu harus 0, ya. Ini 0. Nah, sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH, ya. Nah, ini
persamaan ini kita ubah lagi. Karena ini minus di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri, berarti plus. Jadi 0 ditambah 2GH sama dengan V0 kuadrat yang ini ya. 0 ditambah 2GH kan 2GH sama dengan V0 kuadrat. Jadi kita mencari nilai H-nya atau ketinggian maksimum atau H-max ya. Jadi sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G atau V0 kuadrat dibagi atau per 2G ya. Itu rumus untuk mencapai ketinggian maksimum. Jadi kecepatan awal dikuadratkan bagi 2 kali percepatan gravitasinya. Waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum ya. Jadi tadi ketinggian maksimum, sekarang waktunya. Nah, dengan persamaan yang ini VT sama dengan V0 min GT. Nah, syaratnya tadi kecepatan akhir harus 0. Nah, kita ganti, ini PT-nya 0 sama dengan VO min GT. Nah, min GT-nya kita pindahkan ruas kiri jadi plus. Jadi 0 tambah GT sama dengan VO ya. Jadi 0 tambah GT itu GT sama dengan VO. Nah, kita mencari waktunya. Jadi waktu maksimum atau ditulisnya T max. Jadi VO dibagi dengan G atau VO per percepatan gravitasi ya. Nah, ini ya persamaan untuk mencapai waktu maksimum, yaitu kecepatan awal dibagi dengan percepatan gravitasi atau VO atau V0 boleh dibagi G ya. Sekarang gerak vertikal ke bawah. Rumusnya adalah H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Jadi H ini adalah jarak atau ketinggian jatuhnya ya benda. Nah, V0 dikali T. Nah, ini plus karena arahnya benda ke bawah. Jadi kalau benda arahnya ke bawah, itu kita menggunakan tanda yang plus ya. Nah, plus setengah GT kuadrat. Kalau yang ke atas tadi tandanya minus ya, min. Jadi ke atas min ya, semua min. Baik kecepatan maupun ketinggian, kalau geraknya ke atas berarti tandanya harus min. Sekarang kecepatan akhir saat mencapai tanah atau lantai ya, karena bergerak ke bawah. Jadi yang dituju itu ada dasar, yaitu bisa lantai, bisa tanah ya. Nah, ini jadi VT sama dengan kecepatan akhir VO ditambah ya, tandanya plus, jadi keberangnya ke bawah, plus ditambah G dikali dengan T-nya ya, percepatan gravitasi kalikan waktu, atau kecepatan akhir sampai ke tanah jika nanti dalam soal tidak diketahui waktunya. Nah, kita menggunakan persamaan ini. Jadi kecepatan akhir VT
kuadrat sama dengan PO atau kecepatan awal dikuadratkan ditambah ya anak ke bawah plus 2 dikali G dikali H atau 2GH ya. Jadi ke bawah semuanya tandanya plus ya. Keterangan H itu ketinggian atau 1 meter, G percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, PO kecepatan awal satuannya meter per sekon, PT kecepatan akhir satuannya meter per sekon, T itu waktu satuannya sekon ya, atau S ditulisnya. Contoh soalnya, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru. Penyelesaian diketahui PO atau kecepatan awal itu 50 meter per sekon, G atau percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya tinggi maksimum, ditulis H max sama dengan berapa meter. Rumus untuk mencapai ketinggian maksimum itu tadi H max sama dengan VO kuadrat dibagi 2G. Kecepatan awal dikuadratkan dibagi 2 kali percepatan gravitasi ya. H max sama dengan PO-nya tadi 50 dikuadratkan dibagi 2 kali 10. 50 kuadrat berarti 50 kali 50 yaitu 2500 bagi 2 kali 10 yaitu 20. Jadi 2500 dibagi 20 dapat 125 meter ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jika masih bingung nanti tinggal diputar video ini. Ya, diputar kembali ya. Nah, ini adalah contoh soal gerak vertikal ke atas. Ini contoh soal gerak vertikal ke atas dan jatuh bebas. Ya, ini artinya gerak vertikal yang ke bawah. Ya, tapi yang jatuh bebas artinya kecepatan awalnya ini 0 ya kalau jatuh bebas. Seseorang melempar bola vertikal ke atas dari atas gedung yang tingginya 44,2 meter dengan kelajuan awal bola 4 meter per sekon. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan A. Tinggi maksimum yang dicapai bola dari tanah. B. Kecepatan bola saat akan menyentuh tanah. Nah, ini gambarnya. Ini dari gedung. Ini di atas gedung dilempar sebuah bola. Lalu sampai mencapai titik
tertinggi, ya. Kalau sudah tertinggi, sudah maksimum, nah dia kan bolanya kan jatuh bebas, ya, meluncur sampai menyentuh tanah, ya. Nah, jadi ini yang nanti yang dicari tinggi maksimumnya, lalu waktunya dari mulai titik A sampai titik C. Ya, ini berapa waktu tempuhnya, ya. Diketahui tinggi gedung itu atau disebutnya H, tinggiannya H dari A ke bawah yaitu C, ya, tanah itu adalah 44,2 meter. Sebenarnya awal bola itu tadi 4 meter per sekon, ya. Kemudian percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya A, tinggi maksimum lemparan. Jadi dari dari B, tinggi maksimum dari B ke C dihitungnya, ya. Dari B ke C, nah tinggi maksimum. Ini maksudnya, ya. Kemudian kecepatan akhir bola di tanah, yaitu kecepatan pada saat menyentuh tanah, ya, berapa meter per sekon kecepatannya. Penyelesaian gerak AB adalah gerak vertikal ke atas untuk mencapai tinggi maksimum. Jadi A ke B, Pak. Nah, jadi geraknya ke atas, ya, karena dilempar. Sehingga tinggi maksimum atau HAB itu sama dengan H max, ya, tulisannya H maksimum, ya. Jadi HAB atau H max itu sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G. Kita masukkan VO-nya tadi 4 dikuadratkan jadi 4 kuadrat dibagi 2 kali G, G-nya 10. 4 kuadrat berarti 16, 2 kali 10 berarti 20. 16 bagi 20 dapat 0,8 meter. Itu tinggi A ke B, ya. A ke B itu 0,8, ya. Dari tinggi gedung sampai mencapai tinggi maksimum atau sampai dia berhenti di atas. Nah, itu ternyata tingginya 0,8 meter. Jadi tinggi dari B ke C berarti tinggi dari A ke B ditambah tinggi AC, ya, atau jarak A ke B ditambah jarak dari A ke C. Nah, jadi totalnya untuk BC, ya. Kita masukkan. Jadi tinggi A ke B itu 0,8 ditambah tinggi gedungnya yaitu AC adalah 44,2, ya. Nah, kita jumlahkan untuk HBC atau tinggi BC jadi 45 meter, ya. Jadi BC itu hasil dari tinggi AB ditambah AC, ya. B, gerak BC adalah
graf jatuh bebas ya. Jadi dari B itu dia geraknya jatuh bebas. Jadi syarat jatuh bebas tadi VO-nya ini harus 0. Nah, setelah diturunkan dari persamaannya kita dapatkan untuk ini kita masukkan rumusnya PC kuadrat sama dengan 2GH, yaitu H-nya H BC ya, seluruhan yang BC. Nah, untuk VC-nya sendiri lawannya kuadrat berarti akar. Di akar 2GHBC. Kita masukkan akar 2, G-nya 10, HBC-nya itu tadi 45 meter. Kita kalikan 2 kali 10, 20 kali 45 berarti 900. Jadi akar dari 900 adalah 30 meter per sekon. Nah, inilah kecepatan akhir pada saat mencapai tanah ya, atau menyentuh tanah. Nah, pada akhirnya 30 meter per sekon. Semoga ini bisa dipahami. Jika masih bingung bisa diputar-putar video ini kembali. Demikian, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada perkataan yang salah.